Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang konsep politik dan desentralisasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Al-Hazir Mediza, Arif Maulana, David, Andi Catherine, dan Tias Azahri Ramadhani. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara. Politik merupakan usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai en dan onia, atau the good life. Politik menurut Miriam Mudiarjo adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga negara untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem politik itu, dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dan dari tujuan yang telah ditentukan. Konsep politik dapat diuraikan menjadi beberapa bagian, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, pembagian atau alokasi. Konsep politik yang paling utama itu negara. Konsep tersebut yang pertama konsep negara, yang merupakan segala bentuk politik berpusat pada negara atau pemerintahan. Fokus utama dari politik ini adalah sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga negara. Yang kedua konsep politik kekuasaan, yakni membahas mengenai ruang lingkup politik yang luas dan dinamis, namun tetap menyangkut keadaan sosial masyarakat. Kekuasaan politik dalam suatu negara dipengaruhi oleh sosiologi dari ruang lingkupnya, yaitu masyarakat. Sebagai negara dengan sistem politik demokrasi, Indonesia menempatkan rakyatnya dengan kekuasaan kedaulatan tertinggi. Maksudnya adalah segala sesuatu yang diatur dalam negara bersumber dari dan untuk rakyat. Yang ketiga, konsep pengambilan keputusan, yakni menyangkut segala cara pengambilan keputusan dalam dunia politik yang diambil secara kolektif dan ditujukan kepada masyarakat seluruhnya. Proses pembuatan kebijakan yang diterapkan untuk masyarakat semua melalui proses pengambilan keputusan. Yang keempat, yaitu konsep kebijaksanaan umum, digunakan oleh pengambil keputusan dalam dunia politik dalam usaha untuk mencapai tujuan serta menerapkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijaksanaan umum dalam politik hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya, seperti kepala negara maupun ketua partai politik. Yang terakhir yaitu konsep alokasi pada politik, memiliki arti pembagian atas nilai-nilai sosiologi. Pembagian di sini ditujukan kepada masyarakat yang diupayakan dapat merata sesuai kondisi masyarakat. Tujuan politik. Sebagai suatu kegiatan dalam sistem politik, maka politik sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan politik yang ada di Indonesia dan secara umum dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Yang kedua, adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Yang ketiga, adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, politik bertujuan mesejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kelima, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Keenam, menjaga keamanan dan perdamaian negara. Dan yang ketujuh, menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Macam-macam sistem politik. Ada beberapa sistem politik secara umum digunakan yang dikenal di Indonesia. Berikut ini beberapa macam sistem politik. 1. Sistem politik liberalisme. 2. Sistem politik fasisme. 3. Sistem politik komunisme. 4. Sistem politik monarki. 5. Sistem politik totalitarisme. 6. Sistem politik oligarki. Dan 7. Sistem politik demokrasi. Kemudian masuk ke konsep desentralisasi. Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata de berarti lepas dan centrum berarti pusat, sehingga bila diartikan, desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Maksud pengertian tersebut bukan berarti daerah dapat sendiri melepaskan diri dari ikatan negara, tetapi dari sudut ketatanegaraan. Makna harfiah ini, desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan,
Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Kelompok Anglo-Saxon mengatakan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada pejabat pusat yang ada di daerah atau kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi sendiri berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti, dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan politis atau administratif. Kelompok kontinental. Kelompok ini membedakan desentralisasi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu dekonsentralisasi atau desentralisasi jabatan, adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah terkait kepegawaian. Yang kedua yaitu desentralisasi ketatanegaraan, merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara. Desentralisasi biasanya menyerahkan secara sistematis dan rasional pembagian kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab dari pusat kepada pinggiran, dari level bawah atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal daerah. Robert A. Simanjuntak 2001 menyatakan bahwa desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan pada 3 bagian besar, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal. Yang ketiganya saling berkaitan erat satu sama lain dan seyogianya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti misalnya peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan. Tujuan dari desentralisasi yang pertama yaitu pemerintah daerah memiliki wewenang membangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Yang kedua, daerah mampu bersaing untuk membuktikan kemampuan setiap daerah, mandiri untuk menjadi daerah yang lebih baik, tanpa menghilangkan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang ketiga, daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, menjaga keutuhan wilayah NKRI demi mencapai tujuan negara. Kelebihan desentralisasi diantaranya yaitu yang pertama, struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintahan pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Yang keempat, hubungan yang harmonis dan gairah kerja antar pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Yang kelima, peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Yang keenam, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk, karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Adapun kelemahan dari desentralisasi di antara lain ialah yang pertama, keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. Yang kedua, desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah. Yang keempat, memerlukan biaya besar. Besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar. Selanjutnya saya ingin melanjutkan tentang kebijakan desentralisasi dalam konteks negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintah Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Lalu, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk berkembang, sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki masing-masing.
Tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. Ada 3 tujuan utama dalam desentralisasi. Tujuan pertama yaitu tujuan politik, yaitu menciptakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang demokratik berbasis pada kedaulatan rakyat, diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah dan legislatif secara langsung oleh rakyat. Yang kedua yaitu tujuan administrasi, agar pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan bermitra dengan DPRD dapat menjalankan fungsinya untuk memaksimalkan nilai 4E, yakni efektivitas, efisiensi, equity, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu tujuan sosial ekonomi, mewujudkan pendayagunaan modal sosial, modal intelektual, dan modal finansial masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang secara luas. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya. Yang tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan satu daerah yang bisa diserahkan untuk mempelajari, merespon, memahami berbagai kecenderungan global dan menyeluruh serta dapat mengambil manfaat daripadanya. Terakhir, tujuan otonomi daerah lainnya. Yang pertama, terlaksananya pendidikan politik. Yang kedua, menciptakan stabilitas politik. Yang ketiga, mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Yang keempat, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. 5. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakat. Dan yang terakhir, pemerintah daerah akan mengetahui lebih banyak masalah yang dihadapi masyarakatnya. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan pada presentasi kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.